Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saudara, ada Pelampung kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Firman Junaidi dan inilah informasi selengkapnya. Dan baik saudara, informasi pertama kami awali dari Bandar Lampung. Antrian kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 di SPBU Jalan Teguh Umar dan Jalan ZA Zainal Abidin Pagar Alam mengular hingga ke badan jalan protokol sejauh 500 meter. Pasalnya saudara, masyarakat panik saat Jokowi menaikkan harga BBM hingga Rp2.000 per liternya. Nilai ini dirasakan warga cukup besar dibandingkan kenaikan BBM sebelum zaman Jokowi. Semenjak pemerintah mengumumkan kenaikan BBM bersubsidi pada jam 21 waktu Indonesia bagian Barat, masyarakat beramai-ramai menyerbu tempat pengisian bahan bakar minyak. Warga Kota Bandar Lampung mendatangi SPBU dengan kendaraan yang mereka miliki. Karena saat jam 00 waktu Indonesia bagian Barat, harga BBM bersubsidi akan naik sebanyak Rp2.000 per liternya. Hal ini dirasakan cukup besar bagi masyarakat. Antrian kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 mengular hingga separuh ke badan jalan. Hingga arus kendaraan tersendat macet di lokasi di depan SPBU. Di depan SPBU, aparat kepolisian membantu agar kendaraan lancar. Petugas juga mengatur antrian kendaraan yang akan mengisi BBM supaya tidak berebut dan menimbulkan keributan. Karena panik, Jokowi menaikkan harga hingga Rp2.000. BBM jenis premium dari harga Rp6.500 menjadi Rp8.500 per liternya. Sedangkan BBM jenis solar dari Rp5.500 menjadi Rp7.500 per liternya. Tepat jam 00 waktu Indonesia bagian Barat, pengisian BBM dihentikan sementara oleh pengelola SPBU untuk merubah harga per liternya di mesin SPBU. Setelah selesai, kendaraan bisa harga baru yang cukup memberatkan masyarakat. Ongkosnya sampai sekarang belum ada bang relokasi bang ya? Belum ada. Diperkirakan berapa bang? Ya mungkin diperkirakan sekitar 4.000-an. Harapannya bang? Ya harapannya apa, saya tetap biasa. Kalau memang mau berjalan seperti biasa 4.000 kita akan turut aja. Masih ya? Dampaknya ya harga bahan-bahan kayak kebutuhan sehari-hari naik juga. Dari Bandar Lampung, tim liputan Tegar TV melaporkan. Saudara, unjuk rasa penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak terus bergulir. Selasa sore kemarin, ratusan massa dari Hizbut Tahrir Indonesia Lampung melakukan aksi damai menolak kenaikan harga BBM. Mereka menyerukan bahwa kenaikan tarif BBM sama dengan menyengsarakan rakyat ekonomi menengah ke bawah. Ratusan massa HTI melakukan long march dari Masjid Taqwa hingga Bundaran Tugu Adipura Bandar Lampung Selasa sore. Mereka menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo menaikkan harga BBM. Sambil berjalan, massa membawa spanduk-spanduk yang berisi penolakan dan meneriakan bahwa pemerintah merupakan antek bangsa asing, yakni Cina dan Amerika, karena dinilai tidak pro rakyat. Menurut HTI, kebijakan kenaikan harga BBM dengan alasan menghemat Rp100 triliun tidak masuk akal. Padahal, menurut data yang ada, selama ini APBN negara ini tidak terserap semua. Seperti tahun 2013 lebih dari 20 triliun sisanya, dan mungkin lebih besar pada tahun 2014 saat ini. Wajib menasihati para penguasa Anda dan para penguasa. Penolakan massa HTI ini berdasarkan data bahwa hasil sensus ekonomi nasional pada tahun 2010, 65% pengguna BBM adalah rakyat kelas bawah, 27% kelas menengah, 6% kelas atas, dan 2% orang kaya. Lalu menurut massa HTI, dengan menaikkan harga BBM, pemerintah sekarang dinilai berkhianat pada rakyat. Kebijakan ini dinilai hanya menguntungkan pihak asing dan justru menyengsarakan rakyat kecil. Dengan kawalan ketat aparat keamanan, massa juga mengeluarkan petisi meminta pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM dan meminta pemerintah untuk lebih pro rakyat. Ahmad Ridho, Tegar TV Lampung melaporkan. Aksi mogok para sopir angkutan kota di Bandar Lampung Selasa siang kemarin mengakibatkan para penumpang angkutan kota terlantar. Para pelajar dan ibu rumah tangga terpaksa memilih berjalan dan sebagian terpaksa menggunakan jasa angkutan ojek untuk melanjutkan perjalanan. Puluhan pelajar sekolah ini terlihat kebingungan karena tak satupun kendaraan angkutan kota yang mereka tunggu bersedia mengangkut mereka sepulang dari sekolah. Puluhan pelajar ini akhirnya terpaksa memilih pulang ke rumah mereka masing-masing dengan menempuh jalan kaki.
Hal yang sama juga terpaksa dilakukan oleh para ibu rumah tangga lainnya yang telah sejak lama menunggu angkutan kota. Sebagian penumpang akhirnya memilih menggunakan jasa angkutan ojek untuk melanjutkan perjalanannya. Para penumpang yang diturunkan paksa dari dalam angkutan umum yang masih tetap beroperasi mengaku kaget dengan aksi para sopir yang menurunkan paksa mereka dari dalam angkutan umum. Para penumpang yang diturunkan terpaksa mencari alternatif angkutan lain untuk melanjutkan perjalanan mereka. Aksi mogok para sopir angkutan kota ini dilakukan secara serentak untuk semua rute di wilayah Kota Bandar Lampung. Aksi ini akan terus dilakukan para sopir angkutan sampai pemerintah Kota Bandar Lampung dan pihak Organda menetapkan tarif baru ongkos angkutan umum. Ahmad Ridho, Tegar TV Lampung melaporkan. Masih seputar kenaikan BBM, Saudara. Wali Kota Bandar Lampung Herman HN memutuskan kenaikan tarif angkutan kota Rp500 untuk segala jurusan. Keputusan diambil saat menggelar rapat dengan dinas terkait tentang penyesuaian tarif angkutan di ruang kerja Wali Kota pagi tadi. Kita pada pagi hari ini rapat penyesuaian tentang tarif angkutan kota yang diakibatkan kenaikan bahan bakar minyak oleh pemerintah pusat. Wali Kota Herman HN memanggil sejumlah pengurus dan ketua angkutan untuk rapat mengenai penyesuaian tarif angkot di ruang kerjanya tadi pagi. Dalam rapat tersebut didapat kesepakatan untuk tarif angkutan kota naik Rp500 yang biasanya Rp2.500 sekarang menjadi Rp3.000. Sedangkan untuk anak sekolah dari Rp2.000 menjadi Rp2.500. Sedangkan bus trans akan menyesuaikan dengan trayek yang ada. Semua tarif ini berdasarkan SK dari Wali Kota Bandar Lampung Herman HN. Ketua P3BL Rusdi menuturkan menerima keputusan Wali Kota atas kenaikan tarif ini. Namun, mereka meminta kepada Dinas Perhubungan untuk segera mensosialisasikannya. dibuatkan, SK-nya udah dibuatkan sama Pak Wali, ya mungkin hari ini udah bisa. Tapi kalau memang nggak bisa, mungkin yang udah positif pasti besok. Itu kita kumpulin ya Bang ya? 3.000 supir angkotnya. Enggak dong, kita kan ada terminal. Langsung dibagikan saja. Itu tugas daripada Dinas Perhubungan sebenarnya, cuman kita membantu, ya kan gitu. Kita membantu sosialisasi juga. Kenapa? Kita minta Disub untuk sosialisasi segera Bang ya? Iya dong, kita minta untuk sosialisasi ini nih, jangan cuma hanya kita aja, karena kita kan ya kita mendampingi Dinas Perhubungan gitu untuk menyampaikan ini sama kawan-kawan sopir. Kalau andai kata ada bahasa-bahasa dari kawan-kawan Dinas Perhubungan yang kurang dimengerti oleh kawan-kawan sopir, nah kita pakai bahasa lapangan, kita karena kita orang lapangan kan gitu. Wali Kota Bandar Lampung Herman HN mengatakan, keputusan kenaikan tarif Rp500 ini sudah menjadi keputusan bersama dan tidak bisa dirubah lagi. Ya, Rp500. Itu semua anak sekolah 2.500, umum 3.000. Angkotnya nggak keberatan Pak, supir angkot? Udah sepakat semua. Udah sepakat, sepaham, ngerti lagi gitu. Ada YLKI, ada lengkap lah ya. Perwakilan dari rakyat semua ada. Mudah-mudahan selesai semua. Kalau bus trans itu Pak, Apa? untuk bus trans BRT Ini sama ya, nggak ada beda-beda, kita samakan. Ya, oke. Dari Bandar Lampung, Satwa Sution melaporkan. Dan baik saudara, informasi terkait kenaikan BBM dari Kabupaten Lampung Tengah akan segera kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami dalam Ada Apa Lampung. Saudara, pasca pengumuman kenaikan BBM yang disampaikan Presiden Joko Widodo akan diberlakukan pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat, Senin malam lalu sejumlah SPBU di Lampung Tengah diserbu warga. Akibatnya antrian kendaraan roda 2 maupun roda 4 tidak dapat dihindari hingga memadati bahu jalan. Setelah diumumkan kenaikan BBM pukul 21 oleh Joko Widodo dan akan diberlakukan pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat, sejumlah SPBU di Lampung Tengah dipadati oleh antrian kendaraan roda 2 dan roda 4. Dari pantauan Tegar TV di SPBU Yukum Jaya Senin malam lalu, antrian kendaraan mulai memadati area SPBU pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Iman, salah satu pengemudi mobil truk yang setiap hari mengangkut singkong, mengaku rela antri mulai pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 23 malam, barulah mendapatkan giliran mengisi BBM jenis solar. Ini ngantri Pak? Ya karena ini apa, naik BBM ini. Terus sudah ngantri sejak pukul berapa nih Pak? Kalau saya ini sekitar jam 9 tadi. Sampai sekarang belum dapat ini BBM. Udah berapa jam ini Pak ngantrinya Pak? Sekitar 1 jam setengah lah kami. 1 jam setengah ya. Hal senada juga disampaikan Rusli, sopir angkot jurusan Bandar Jaya Bandar Agung. Kenaikan BBM dinilai tidak tepat sasaran dan dampaknya merugikan masyarakat menengah ke bawah. Karena naiknya harga BBM, maka akan diiringi dengan kenaikan bahan pokok
dan yang paling merasakan imbasnya adalah golongan ekonomi menengah ke bawah. Rusli mengharapkan tarif ongkos dapat sesuai dengan kenaikan BBM. Namun, rencana kenaikan tarif tersebut masih terganjal dari Dinas Perhubungan yang belum resmi menaikkan untuk semua jenis angkutan umum. Sekolah nanti bakal dinaikin nggak tarif? Ya harus itu, harus Mas. Tanya 2.000, kalau bisa 3.000, jauh deket gitu loh, anak sekolah. Penumpang umum, kalau nggak 5.000, 4.000 gitu. Nah, itu nunggu, itu kita naikin sendiri apa nunggu kebijakan? Dari perhubungan, dari pemerintah, kita nggak enak Mas, bisa ditangkap kita gitu loh. Anggaraya, Tejo Olio, Tegar TV Lampung Tengah melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional, baru-baru ini Dinas Kesehatan Provinsi Lampung menyelenggarakan berbagai kegiatan dari memberi bantuan berupa mobil ambulans, piagam kepada beberapa jurnalis dan kepada warga yang peduli dengan kesehatan. Pemberian penghargaan digelar di dua tempat yang berbeda, yakni di lapangan Korpri Kantor Gubernur Lampung dan halaman Dinas Kesehatan Provinsi. Hari Kesehatan Nasional ke-50 Provinsi Lampung dimeriahkan dengan berbagai kegiatan seperti jalan sehat, lomba memasak, senam, memberikan bantuan mobil ambulan, dan beberapa penghargaan kepada jurnalis serta warga yang peduli kesehatan. Wakil Gubernur Lampung, Baiter Basri mengatakan, HKN ke-50 ini sangat meriah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah provinsi menyumbangkan ambulans kepada Dinas Kesehatan, sedangkan PR utama saat ini yang belum dilaksanakan Dinas Kesehatan mengenai larangan merokok. Untuk itu Dinas Kesehatan dan instansi lainnya harus menyiapkan ruang no smoking area. Karena itu juga merupakan hak orang lain kan. Nah kita juga menghimbau mereka untuk berhenti, tapi mereka juga artinya harus kita siapkan. Misalnya di arena Pemprov, kita belum melihat adanya apa suatu daerah smoking area yang disiapkan oleh Pemda, itu harus ada. Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Rehana mengatakan, peringatan HKN ke-50 tahun di Provinsi Lampung dimeriahkan dengan berbagai kegiatan seperti jalan sehat, senam, pemberian bantuan mobil ambulans dan piagam kepada para jurnalis yang telah memenangkan lomba karya tulis, serta memberikan penghargaan kepada warga yang peduli dengan kesehatan. Menyimak beberapa poin dari pidato Ibu Menteri Kesehatan yang disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur kepada kita semua, bahwa ada poin-poin yang menekankan yang paling penting kita perhatikan selain yang lainnya juga harus diperhatikan adalah tentang kesehatan ibu dan anak, juga angka kecukupan gizi, jangan sampai terjadi stunting di Provinsi Lampung. Dan selain itu juga kita harus memperhatikan juga beberapa penyakit yang saat ini marak, yang mungkin yang saat ini lagi kita mengetahui lagi menyerang ke seluruh dunia, itu adalah Ebola yang angka kematiannya sangat tinggi ya. Jadi sepertinya tidak ada yang selamat jika terkena Ebola itu, lain sama SARS. Kalau SARS masih ada kemungkinan untuk selamat. Rehana mengharapkan peringatan Hari Kesehatan Nasional yang ke-50 tahun Provinsi Lampung dapat lebih baik, serta dapat bersaing di tingkat nasional. Bahkan komitmen Hari Tanpa Rokok dapat berjalan di sang bumi Ruai Curai ini. Ahmad Ridho, Tegar TV Lampung melaporkan. Sebanyak 195 orang pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Madya Metro mendapatkan penghargaan dari pemerintah berupa kenaikan pangkat yang dimulai dari golongan 4A ke atas. Penyerahan SK diberikan oleh Wakil Wali Kota Saleh Chandra di halaman Pemkot baru-baru ini. Sekaligus penyerahan surat Wakil Wali Kota Metro Saleh Chandra mengatakan penghargaan ini merupakan kebahagiaan tersendiri, khususnya bagi 195 pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah setempat yang mendapat kenaikan pangkat dari golongan 4 ke atas. Juga CPNSD dari formasi khusus dokter spesialis, mereka menerima penyerahan SK pengangkatan. Disebutkan dalam PP nomor 12 tahun 2002 tentang kenaikan pangkat PNS, bahwa kenaikan pangkat pada hakikatnya merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS kepada negara dalam kurun waktu tertentu. Selain itu, kenaikan pangkat juga merupakan bagian dari pembinaan karir yang diharapkan dapat memacu peningkatan kinerja, kreativitas, dan pelaksanaan tugas yang lebih optimal. Hal tersebut harus disadari sepenuhnya oleh setiap PNS, bahwa kenaikan pangkat pada hakikatnya bukanlah hak mutlak dari seorang PNS, namun lebih merupakan wujud penghargaan dari pemerintah atas pengabdian. SK kenaikan pangkat, nah itu bukan satu wujud hak, tapi suatu penghargaan. Kita berharap dengan adanya kenaikan pangkat itu, mereka dapat bekerja yang lebih optimal ke depan. Sehingga jangan hanya naik pangkat aja tapi tidak punya prestasi, tapi prestasinya harus ditingkatkan lagi, lebih baik lagi. Nah ini maksud dari pemerintah tujuannya, sehingga orang itu selalu bersaing dengan ke arah yang lebih baik.
Ada pesan lain mungkin Pak? Urusan sama-sama ulang tahun Kopri, bahwa kita menjaga semua rahasia negara, kekompakan, kekeluargaan, kebersamaan, sehingga kita tercipta suatu Kopri yang kuat. Krishna Utama, Yoyo dari Metro melaporkan. Saudara, memasuki musim penghujan, DPRD Kabupaten Lampung Selatan melalui Komisi D meminta agar saluran air di Rumah Sakit Umum Daerah Bobazar Kalianda segera dibenahi. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami dalam Ada Apa Lampung. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Memasuki musim penghujan, DPRD Kabupaten Lampung Selatan melalui Komisi D meminta agar saluran air di Rumah Sakit Umum Daerah Bobazar Kalianda segera dibenahi. Pasalnya saudara, hujan yang turun beberapa hari ini mengakibatkan genangan di beberapa akses jalan di sekitar rumah sakit setempat. Masuk di sini aja. Hal tersebut disampaikan salah satu anggota Komisi D Kabupaten Lampung Selatan, Iketut Warta Dinata, pada hearing atau rapat dengar pendapat yang digelar bersama RSUD Bobazar Selasa siang kemarin. Turunnya hujan yang terjadi beberapa hari ini, drainase RSUD Bobazar tidak mampu menampung derasnya air dan mengakibatkan genangan sekitar akses jalan keluar masuknya pasien. Untuk itu Komisi D setempat meminta agar pihak rumah sakit segera memperbaiki sistem drainase tersebut. Anggota Komisi D DPRD Lampung Selatan, Iketut Wardana, mengatakan bila masalah drainase tidak segera ditangani, maka akan menimbulkan dampak buruk. Dikhawatirkan mengganggu tindakan pelayanan rumah sakit terhadap para pasien. Tempat orang jalan itu, jadi tolong itu diinin aja Pak, diperbaiki, karena itu juga mengganggu pada saat orang-orang keluarga yang ada di situ, yang keluarganya sakit. Segala itu aja Pak. Jadi saya sudah 2 kali ke situ Pak. Pada saat musim hujan selalu tempat jalan orang itu air yang jalan, bukan orang gitu loh. Sanitasi ya. Cuma itu aja Pak kalau saya. Sementara menanggapi permasalahan tersebut, Direktur Rumah Sakit Bobazar Kalianda, Armen Patria, menuturkan terdapat beberapa saluran drainase yang kurang memadai, sehingga saat musim penghujan tiba, mengakibatkan genangan di sekitar akses jalan menuju ruang laboratorium. Untuk itu, mantan Kepala Dinas Kesehatan Lampung Selatan ini berjanji akan segera mengambil tindakan untuk memperbaiki saluran air yang ada, terutama saluran yang dapat mengakibatkan genangan di sekitar akses jalan evakuasi bagi para pasien. Ahmad Sarijal, Wawan Tekar TV Lampung Selatan melaporkan. Saudara, pemerintah Kota Metro Selasa kemarin menggelar pemetaan kompetensi PNS di salah satu gedung milik swasta daerah 16C Metro Barat. Hal ini bertujuan saudara untuk mengidentifikasi sikap serta menggali informasi mengenai kepercayaan, sikap dan perilaku para PNS. Kegiatan yang diikuti lebih dari 90 PNS eselon 3A dan 3B di lingkungan pemerintah Kota Metro ini dibuka oleh Wakil Wali Kota Saleh Chandra dan Kepala Badan Kepegawaian Metro Harjuno. Kegiatan dilaksanakan selama 2 hari Selasa sampai Rabu hari ini. Sedangkan pelaksanaan psikiaterapi akan dilaksanakan di Gedung Asesmen Center Polda Lampung selama 4 hari. Masing-masing sebanyak 18 orang per hari. Kepala BKD Metro ABP Herjuno mengaku kegiatan ini bertujuan untuk menggali ide dan potensi PNS guna mendapatkan daftar calon pegawai, serta menjaring peta kompetensi PNS di lingkungan pemerintah Kota Metro. Yang tentunya nanti akan dicari yang layak untuk jabatan-jabatan tertentu. Hal ini merupakan tindak lanjut Lampung dengan pemerintah Kota Metro berkenaan dengan kompetensi pegawai negeri sipil yang ada di Kota Metro ini. Kita semuanya dituntut untuk memiliki kompetensi. Setelah kegiatan ini diharapkan, PNS yang akan menduduki jabatan dapat mengerti tentang hak dan kewajiban. Juga mereka akan terhindar dari perbuatan yang tidak terpuji seperti korupsi dan kolusi. Krishna Utama, Tegar TV Kota Metro melaporkan. Saudara, Barisan Muda Koskoro atau BMK yang baru saja menobatkan ketua barunya di gedung LPMP Rabu tadi pagi, pejabat yang baru dilantik Sobirin berjanji akan bersinergi dengan pemerintah kota guna membangun Bandar Lampung. Pelantikan Ketua DPD Barisan Muda Koskoro Kota Bandar Lampung, Sobirin, dilantik oleh Ketua DPD BMK Provinsi Lampung, Tommy Renata Putra. Wali Kota Bandar Lampung Herman HN hadir pada acara ini, juga pengurus Koskoro dan para anggota.
Dalam sambutannya, Ketua DPD Barisan Muda Kosgoro terpilih, Sobirin menuturkan akan membantu pembangunan di Kota Bandar Lampung ke depannya, serta meningkatkan semua program yang sudah berjalan oleh Wali Kota Herman HN. Wali Kota Bandar Lampung Herman HN berharap Barisan Muda Kosgoro dapat mandiri serta menciptakan iklim kondusif pada organisasinya, juga dapat bersinergi dengan pemerintah kota dalam segi pembangunan. Selamat atas pelantikan, mudah-mudahan bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk kepentingan pemuda Kosgoro di Kota Bandar Lampung bersama pemerintah Kota Bandar Lampung. Perlu Bapak Ibu ketahui dan diketahui semua, saya juga kader Kosgoro. Bersama bangsa ini, mudah-mudahan Kosgoro ini berjalan dengan baik, disiplin, bagaimana aturan rumah tangga harus kita tegakkan. Kosgoro ini memang ada Kosgoro ini. Dari Bandar Lampung, Saat Nasution melaporkan. Dan baik saudara, informasi dari Bandar Lampung tadi sekaligus menutup sajian Anda Pelampung pada kesempatan kali ini. Untuk informasi lain Anda bisa kunjungi situs kami di www.tegartv.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Firman Junaidi undur pamit. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.